Sobat Rukim, senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang unit pengelola rumah susun 1 dalam Ngerumpi Ngobrol Rumah Impian. Yang dimana UPRS 1 ini mengelola 7 rusun, diantaranya Rusunawa KS Tubun, Tambora, Pengadegan, Jatirawasari, Jatinegara Barat, Karanganyar, dan juga Rusunawa Jagakarsa. Salah satu hunian vertikal yang sedang banyak dibicarakan yaitu Rusunawa Jagakarsa, dan kita memiliki banyak hal menarik untuk membahas Rusunawa Jagakarsa ini, mulai dari konsep bangunan, fasilitas yang tersedia, hingga penerapan prinsip green building, serta peran dalam mendukung hunian layak huni sekaligus ramah lingkungan di kota Jakarta. Untuk ngobrol lebih dalam, saya sudah bersama dengan Ibu Asih selaku PLT Kepala UPRS 1. Halo Ibu Asih. Halo, apa kabar Sela? Kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih udah ngundang saya ke sini. Baik, sama-sama Ibu. Mungkin biar lebih jelas ya Bu, secara opening ini kita mau lebih dulu menjelaskan gambaran umum terkait dengan Rusunawa Jagakarsa seperti apa, Bu. Ya. Terima kasih Sela. Saya senang ya berbagi informasi di sini bahwa Rusunawa Jagakarsa itu adalah rumah susun sederhana sewa di Jakarta Selatan. Ya, rusun ini disediakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian memiliki 3 tower, dengan 1 tower itu ada 16 lantai. Total keseluruhan unit yang tersedia adalah 723. Dengan rincian 720 unit untuk penghunian umum dan terprogram, dan ada 3 unit khusus yang memang kami sediakan bagi difabel. Ya, jadi yang terprogram ada 288, kemudian untuk umum ada 432 unit. Konsepnya sederhana, tapi punya fasilitas dasar yang cukup lengkap dan di lingkungan yang tertata. Wow. Luar biasa keren, sekali kan? Untuk gambaran umumnya ya Bu, sangat keren. Betul. Ini langsung masuk pertanyaan pertama yang mungkin sering muncul ya Bu. Ya. Rusunawa Jagakarsa itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa sih Bu? Oke, kita fokus untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya, dan warga yang terkena relokasi program penataan kota. Tujuannya memang untuk menyediakan hunian yang layak dengan biaya terjangkau bagi mereka yang membutuhkan. Jadi tidak sembarangan orang bisa mendaftar di Rusunawa Jagakarsa ini. Oke, nah kalau untuk pertanyaan selanjutnya mungkin paling sering ditanyakan sama warga Jakarta ya Bu. Bagaimana sih Bu caranya mendaftar dan apa saja persyaratan untuk bisa tinggal di Rusunawa Jagakarsa? Oke, pendaftaran ini kita melalui online ya, yaitu aplikasi Surukim yang dapat di-download melalui Play Store atau App Store di setiap HP calon penghuni. Sekali lagi calon penghuni ya, karena kita tidak memakai media lain selain Surukim dan harus si calon penghuni. Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pasti 1, KTP DKI ya. Karena mohon maaf memang ini hanya untuk warga DKI Jakarta. Kemudian kartu keluarga DKI, kemudian NPWP, kemudian surat nikah resmi, karena memang ini hunian untuk yang sudah berumah tangga. Kalau untuk lajang kita punya di rusun lain, untuk di Jagakarsa tidak ada. Ya, kemudian yang pasti surat keterangan belum memiliki rumah oleh kelurahan atau PM1 ya. Kemudian slip gaji atau penghasilan keluarga bulanan minimal ya 2,6 juta dan maksimal 7,4 juta. Ini adalah dasarnya Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Boleh dibantu sedikit Bu menjelaskan secara singkat bagaimana tahapan yang harus dilalui sebelum calon penghuni resmi menempati unit hunian di Rusunawa Jagakarsa? Oke, kita bertahap ya. Untuk tahap verifikasi awal itu pengecekan aset, kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diupload di aplikasi Surukim tadi oleh pemohon. Makanya harus si calon penghuni langsung, tidak boleh lewat yang lain. Kemudian setelah verifikasi awal kita ada namanya tahapan verifikasi luring, yaitu pemohon yang dinyatakan lolos di verifikasi awal atau sesuai dengan dokumen tadi yang lengkap akan diajukan untuk pelaksanaan verifikasi luring di Dinas Perumahan gitu. Kemudian tahap daftar ulang itu di Dinas Perumahan, kemudian
tahap pelaksanaan sosialisasi tata tertib hunian dan pengundian hunian ini langsung nanti di Rusun Jagakarsa sendiri dan dilakukan oleh pengelola setelah yang bersangkutan lolos di verifikasi tingkat dinas tadi. Kemudian kalau sudah sosialisasi, karena kan biar bagaimanapun yang mungkin tadinya si penghuni itu biasa tinggal di rumah tapak, ini harus tinggal di rumah vertikal atau rumah susun sewa. Kita mengadakan sosialisasi tata tertibnya, huniannya. Setelah itu baru pelaksanaan penandatangan surat perjanjian sewa, dan terakhir adalah serah terima kunci unit hunian dan surat perjanjian sewa. Wah, sangat Tahapannya lengkap sekali ya Bu, Betul, tahapannya. betul, Jadi betul. kita udah dijelaskan sama Ibu nih, tahapan penghunian Rusunawa Jagakarsa, mulai dari pendaftaran online melalui aplikasi Surukim, kemudian sampai akhirnya setelah terima kunci, semua dibuat transparan dan terstruktur ya Bu. Betul sekali. Selanjutnya, kalau untuk selain dokumen nih Bu, persyaratannya, biasanya ada kekhawatiran soal biaya sewa ya Bu. Nah, untuk biaya sewa tersendiri per bulan itu berapa sih Bu di Rusunawa Jagakarsa? Kemudian apakah ada biaya tambahan lainnya di luar dari biaya sewa Nah, tersebut? ini penting banget ya Mbak Sela ya, karena kadang-kadang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi mungkin kita flashback ke awal tadi kaitan dengan verifikasi penghunian. Tidak ada biaya apapun ya, 0%. Kemudian untuk biaya sewanya itu memang tergantung dari penghasilannya tadi. Makanya tadi ada minimal dan maksimal 2,6 sampai 7,4 ya. Jadi mulai dari biaya sewanya ya, mulai dari 865.000 hingga 1,8 per bulan untuk masyarakat umum atau MBR umum, dan untuk masyarakat terprogram atau relokasi kita kenakan 550 per bulan. Itu. Sementara untuk sewa unit hunian itu untuk hunian, kemudian untuk listrik, air itu sesuai dengan pemakaian di unit masing-masing, dan itu semuanya subsidi ya, sudah disubsidi atau retribusi sewa bulanannya. Jadi biayanya memang relatif sangat ringan jika dibanding dengan sewa di tempat lain. Ya berarti sewanya sangat-sangat terjangkau ya Bu. Betul, retribusi sewanya. terjangkau sekali ya. Iya, sangat terjangkau sekali Bu. Nah, seperti yang kita ketahui nih Bu, proses penghunian yang dilakukan bertahap ya Bu. Ya. Karena melihat anime antusiasnya masyarakat Kota Jakarta itu sangat banyak. Untuk saat ini nih Bu, status prosesnya sudah sampai di mana Kak Bu? Ini kan Jagakarsa baru ya, sangat-sangat baru. Mungkin paling baru di antara rusun-rusun lain di DKI Jakarta. Kita sudah ada beberapa tahap ya. Untuk tahap pertama kita sudah masuk 33 KK, sudah tinggal di situ. Kemudian di tahap kedua kita sedang verifikasi luring, itu di Dinas Perumahan, itu sekitar 55 pemohon. Dan yang sekarang ini masuk ke tahap ketiga, ada 97 yang sudah lolos verifikasi awal dan menunggu untuk tahap berikutnya, yaitu verifikasi luring. Jadi memang lumayan banyak ya, dan itu bergilir sesuai dengan tahapan. Wah, Ya. berarti minat masyarakat yang cukup tinggi ini dibuat secara bertahap ya Bu prosesnya. Dan transparan ya. Dan transparan, Ya, bener betul, banget Bu. betul, Jadi betul. verifikasi dokumen ini bisa dinilai sama masyarakat Iya. secara terstruktur dan juga bisa transparansi ya Bu. Betul, Biar betul. semuanya merasa adil ya. Ya. Nah, kemudian untuk fasilitas nih Bu. Bagaimana fasilitas yang ada di Rusunawa Jagakarsa? Apakah fasilitas tersebut bisa menunjang kebutuhan ataupun kehidupan sehari-hari penghuni rusun? Ya, fasilitasnya sudah terbilang cukup lengkap ya Mbak Sela ya. Itu setiap unit ada 2 kamar tidur, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur dan balkon. Kemudian itu untuk unitnya ya, di dalam unit itu. Kemudian untuk fasilitas umumnya atau di sekitar rusun tower itu Jagakarsa, ada masjid, ada stand usaha, ada lapangan olahraga, ada jogging track, ada taman bermain, ada amphitheater dan lahan parkir. Tapi tentunya lahan parkir untuk kendaraan roda 2 ya, atau motor gitu. Dan itu semua disediakan untuk memenuhi kebutuhan penghuni Rusunawa Jagakarsa.
Nah, kalau dilihat dari perencanaan bangunan ya Bu, kita udah masuk ke kategori perencanaan bangunan. Ya. Tadi udah dijelaskan fasilitasnya. Rusun Nawa Jagakarsa ini dalam perencanaan bangunan ini sudah menerapkan konsep green building, Bu. Ya. Ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita ulik ya, Bu. Bisa dijelaskan sedikit Kak Bu terkait dengan konsep green building di Rusun Nawa Jagakarsa? Ya, memang ini agak panjang nih saya jelasin ya. Jadi konsep green building ini diwujudkan lewat desain bangunan hemat energi, kemudian efisiensi air bersih dan materialnya. Selain itu, area hijau sudah tercapai sekitar 45% atau sekitar 8.563 meter persegi dari luasnya ya. Luas lahan itu total 18.657 meter persegi. Jadi contohnya gini, satu dari sisi energi, memaksimalkan pencahayaan alami yang masuk ke dalam gedung dengan penggunaan ventilasi silang yang terpasang di atas semua pintu dan jendela. Gitu. Kemudian penggunaan lampu sudah yang LED ya. Kemudian juga pemanfaatan solar panel yang terpasang di rooftop itu digunakan pada fasilitas umum dan sosial untuk penghematan pemakaian energi listrik. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari sisi material ya, bangunan dirancang menggunakan material yang efisien dan ramah lingkungan seperti penggunaan cat reflektif di bagian ekskavator dan atapnya. Kemudian yang ketiga, dari segi air, sistem pengolahan air kotor memungkinkan pemanfaatan kembali hasil olahan air STP untuk flushing toilet dan penyiraman tanaman. Selain itu, Rusun Nawa Jagakarsa juga menampung air hujan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih atau disebut juga rainwater harvesting. Kedua hal ini sangat berperan untuk menghemat penggunaan air bersih bagi penghuni. Ya. Wah, berarti penjabaran dari green building sendiri sudah cukup lengkap ya, Bu. Nah, kemudian ini berkaitan dengan green building juga, Bu. Apakah Rusun Nawa Jagakarsa sudah mendapatkan sertifikasi resmi bangunan gedung hijau? Kita sudah mendapatkan sertifikat EDGE atau Excellence in Design for Greater Efficiencies. Ini merupakan standar internasional untuk bangunan hijau yang dikembangkan oleh IFC, bagian dari World Bank Group. Prinsipnya adalah memastikan sebuah bangunan mampu mengkonsumsi setidaknya 25% lebih sedikit energi, air, dan material dibandingkan standar bangunan lokal yang sejenis. Nah, selanjutnya dalam hal konsep green building itu yang sudah diresmikan dengan ada sertifikat EDGE-nya sendiri, Bu, apa bisa dijelaskan secara detail capaian efisiensi apa saja yang ada di Rusun Nawa Jagakarsa? Ya, jadi untuk EDGE ini dilakukan di masing-masing tower ya. Kita tadi ada 3 tower dengan penilaian tahap preliminary, kemudian post construction. Didapatkan efisiensi sebagai berikut ya. Untuk tower A itu 30% penghematan energi, 40% penghematan air, dan 40% emisi material. Untuk tower B 35% penghematan energi, 40% penghematan air, dan 41% emisi material. Untuk tower C 30% penghematan energi, 51% penghematan air, dan 40% emisi material. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Jadi bukan hanya layak huni, tapi juga ramah lingkungan. Ya, karena memang Jagakarsa ini sangat rusun terbaru dibanding rusun-rusun yang lain di DKI Jakarta. Wow, luar biasa sekali, Bu. Hebat, sangat-sangat hemat sumber daya energi ya, Bu. Betul, betul. Oke. Nah, kalau begitu penghuni rusun juga ikut merasakan manfaat dari penerapan green building, kamu? Ya, jadi untuk EDGE ini menjadi contoh nyata bagi penghuninya bahwa hunian sederhana pun bisa memenuhi standar green building. Kemudian bukan hanya gedung-gedung perkantoran atau komersial, selain itu dalam mendukung sustainability, di Rusun Nawa Jagakarsa juga tersedia fasilitas pemilah sampah yang kami harapkan kedepannya dapat berkolaborasi dengan seluruh penghuni rusun. Berarti sampai ke penghuni rusun juga ikut berkolaborasi ya, Bu? Nanti kami mungkin yang pastinya ya akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan dinas-dinas terkait. Oh, baik ya, Bu. Nah, ini kalau untuk manfaatnya itu ke penghuni rusun dalam penerapan green buildingnya seperti apa ya, Bu? Yang pasti penghuni rusun bisa merasakan kenyamanan hunian, kemudian hemat air, kemudian juga kontribusi dengan penjagaan lingkungan. Jadi sertifikasi ini bukan sekedar pengakuan ya, tapi benar-benar membawa dampak nyata bagi penghuni rusun maupun bagi lingkungan sekitar rusun. Gitu.
Wah, mantap betul nih Bu. Jadi Mantap kita sih bisa pokoknya. simpulkan Ya. bahwa dengan memperoleh sertifikasi H-nya, Rusunawa Jagakarsa diharapkan menjadi huni yang ramah lingkungan, yang efisien, nyaman, dan berkelanjutan. Terkait dengan green building di Rusunawa Jagakarsa lagi nih Bu, Ya. ada satu hal yang menarik, yaitu terkait dengan pengolahan air limbah. Bisa dijelaskan sekilas terkait dengan pengolahan air limbahnya sendiri? Ya, jadi untuk sistem pengolahan air limbah domestik itu air bekas dari kamar mandi ya di tiap-tiap unit itu kamar mandi, dapur dan laundry tidak langsung dibuang ke saluran kota, tapi diolah dulu. Tujuannya supaya limbah tidak mencemari lingkungan dan airnya bisa digunakan kembali. Wah, berarti masih bisa digunakan kembali ya Bu. Kalau boleh tahu proses daripada pengolahan limbah sendiri itu seperti apa sih Bu? Tahapannya cukup sistematis ya. Pertama, limbah masuk ke penyaringan awal untuk memisahkan sampah padat. Setelah itu masuk ke proses biologis, gitu. Biasanya dengan bantuan bakteri untuk menguraikan kotoran organik. Lalu ada tahap pengendapan, yaitu tahap lanjutan, tahap pengendapan, kemudian lanjut tahap desinfeksi untuk membunuh bakteri berbahaya. Setelah melewati proses itu, air siap dimanfaat kembali untuk keperluan non-konsumsi, gitu. Nah, menarik nih Bu, ada kata-kata non-konsumsi iya. Bu. Maksud daripada non-konsumsi itu apa sih Bu? Itu menyiram tanaman, flushing toilet dan urinoir, kemudian ya jadi kita bisa hemat air bersih gitu, karena itu kan bekas air diolah lagi bisa kita manfaatkan lagi. Wah, berarti Rusunawa Jagakarsa ini sangat-sangat mendukung dengan konsep green building-nya ya Bu. Hemat energi, hemat air, sekaligus menjaga lingkungan juga. Ya, memang itu tujuan utama ya, tujuan utamanya green building, bukan hanya soal desain bangunan, tapi juga bagaimana operasionalnya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, kita ini udah bahas terkait dengan pengolahan limbahnya Bu. Sekarang saya mau tanyakan bagaimana dengan efisiensi energi yang sudah diterapkan di Rusunawa Jagakarsa Bu. Ya, jadi untuk efisiensi energi diterapkan dengan menggunakan passive design, ya, yaitu seperti membuat ventilasi silang di tiap unit, kemudian sehingga sirkulasi udara alami lebih optimal karena ia menghindari penggunaan AC. Ya, pemasangan solar panel di tiap tower rusun dapat mengurangi konsumsi listrik dari PLN. Wah, lengkap sekali ya Bu. Ya. Sudah hemat air, hemat energi. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit dengan efisiensi airnya Bu. Kalau efisiensi air sendiri di Rusunawa Jagakarsa itu seperti apa ya Bu? Kebetulan kita menggunakan sistem rainwater harvesting untuk menampung air hujan yang kemudian dimanfaatkan sebagai penyiraman tanaman. Keren kan? Keren banget Bu. Jadi makin banyak nih Bu warga-warga kota Iya. Jakarta yang akan berminat ya Bu. Ya, anak Jakarta Selatan nih nanti nih. Iya, anak Jaksel. Gitu. Bukan anak rusun ya, anak Jaksel. Iya, anak Jaksel bener Bu. Ini terakhir nih Bu. Ya, oke. Apa harapan kedepannya untuk Rusunawa Jagakarsa ini Bu? Ya, jadi saya mewakili pemerintah DKI ya, Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perumahan. Kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hunian di Rusunawa Jagakarsa dengan mengadakan pemeliharaan bangunan secara rutin dengan harapannya penghuni rusun dapat bekerja sama dengan memenuhi kewajibannya serta menjaga kebersihan dan ketertiban untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Ya, sehingga Rusunawa bisa menjadi solusi hunian yang layak huni dan terjangkau pastinya. Gitu. Wah, sangat-sangat mantap sekali Bu buat penjelasannya. Jadi kalau kita lihat ya Bu, Rusunawa Jagakarsa ini bukan hanya sekedar bangunan bertingkat, tapi tempat hidup yang penuh cerita. Ya. Bayangkan kalau keluarga kita yang tadinya kesulitan punya rumah, kemudian bisa tinggal di tempat yang layak dengan biaya terjangkau. Ya. Ditambah lagi nih, konsep green building membuat rusun ini bukan cuma solusi sosial, tapi juga solusi lingkungan ya Bu. Ya. Nah, oke Sobat Rukim, seru banget ngerumpi ya Bu, ngobrolin rumah impian tentang Rusunawa Jagakarsa. Ya, betul Bu. Ngobrol-ngobrol yang bermanfaat. Jadi kita bisa belajar bahwa rusun bukan hanya soal tempat tinggal yang murah, tapi juga soal kualitas hidup, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Terima kasih banyak buat Ibu Asih yang sudah berbagi insight tentang keunggulan Rusunawa Jagakarsa. Semoga bermanfaat ya. Sangat-sangat Ibu, sangat bermanfaat. Baiklah, sampai di sini episode kali ini. Jangan lupa follow podcast ini dan follow Instagram kita ya Bu, UPR1, Instagramnya upr1.dprkp.
Juga kalau mau bisa juga berkunjung di Instagramnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ini ya ada slogan buat UPRS 1 ya, Bu. Ya, Boleh betul. kita sama-sama barengan. UPRS, mungkin dari Ibu yang menyebut UPRS 1. Bu. UPRS 1. Satu langkah, 1000 solusi, melayani dengan hati. Terima kasih. Terima kasih banyak, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.